Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk pada pembahasan prinsip ke-73, bahwa agama adalah nasihat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama itu adalah nasihat. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah menasihati penguasa dan umat ini dengan cara yang baik. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Waman liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lillahi wa li kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin walil mu'minin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin atau mukminin, dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan maksud daripada nasihat di dalam hadis ini dengan berkata, imaduddin wa qawamuhu an-nasihah. Tegaknya agama dan tiangnya agama ini ada pada nasihat. Ini persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Berhaji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya kalau tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak terlaksana. Hajinya tidak sah, tidak tegak. Begitu juga agama akan bisa tegak ketika nasihat ini ada. Imaduhu wa mu'zamuhu Arafah. Maksud daripada ucapan Nabi SAW haji adalah Arafah adalah karena umumnya atau kebanyakannya kegiatan-kegiatan haji itu didominasi oleh wukuf di Arafah. Sama seperti itu. Maka agama ini berdiri di atas prinsip nasihat. Dan kita tahu di dalam suratul Asr atau di akhir suratul Asr Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati, ingat mengingatkan dalam kebenaran, dan saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Adapun nasihat untuk Allah, maksudnya adalah sihhatul i'tiqad fi wahdaniyatihi wa ikhlasin niyyati fi ibadatihi. Benarnya keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan
niatan kita dalam segala peribadatan kepadanya. Benar dan lurusnya akidah kita terhadap keesaan Allah, serta ikhlasnya, bersihnya, murninya niat kita dalam mengibadahinya. Wa nafyis syarik anhu wa tarkil ilhad fi sifatih, dan meniadakan segala sekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala apapun. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Ta'ala, baik dalam rububiyahnya juga uluhiyahnya. Wa tanzihihi subhanah min jami'in naqais, mensucikan Allah Ta'ala dari segala hal yang kurang, dari segala hal yang tidak patut. Misalnya menuduh Allah bahwa Allah tidak adil, menuduh Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala semena-mena. Maka ketika kita melaksanakan prinsip nasihah lillah, maka kita harus mensucikan Allah dari tuduhan ini. Tidak, Allah tidak seperti yang kamu tuduhkan. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersikap semena-mena terhadap para hambanya. Ini termasuk bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maksudnya nasihat untuk Allah kita menasihati Allah, bukan. Maksudnya adalah kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qiyamu bi ta'atihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangannya. Menjauhi larangan-larangannya. Ini maksud daripada an-nasihatu lillahi ta'ala. Adapun nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak jauh berbeda maknanya. Tajridul mutaba'ah, memurnikan mutaba'ah hanya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bermutaba'ah secara mutlak, secara absolut hanya kepada Rasul saja, tidak kepada yang lain. Kalau kepada yang lain kita timbang dulu. Saat kita mau mutaba'ah kepada ustadz itu misalnya, syekh itu misalnya, maka kita lihat dulu perkara yang hendak kita mutaba'ah terhadap beliau selaras tidak dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selaras, kita ikuti beliau, karena beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata kita hendak meneladani seorang alim dalam sebuah perkara yang setelah itu terang bagi kita bahwa keteladanan kita terhadap alim tersebut keliru karena beliau menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka kita tidak teladani lagi beliau dalam perkara ini. Maka mutaba'ah yang benar-benar mutlak hanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak mungkin mengajarkan dan menunjukkan kepada kebatilan, kepada kesalahan, kepada kekeliruan, itu tidak mungkin. Kemudian berikutnya sama seperti tadi, melaksanakan perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, serta membenarkan, mempercayai seluruh berita-berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun. Dalam hadis-hadis yang sahih beliau mengabarkan banyak hal yang seringkali sulit dinalar oleh logika kita, atau yang tidak jarang tidak bisa dicerna oleh logika kita. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang umatnya, ya sudah, beliau katakan A, ya kita katakan A, terlepas kita sudah memahaminya atau belum, asalkan kabar itu adalah kabar yang
sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kabar-kabar yang dinisbatkan kepada beliau tapi ternyata tidak sahih, yang kita kenal dengan kabar-kabar palsu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh diyakini, tidak boleh dipercayai. Maka berkenaan dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipercayai, yang harus diyakini, yang harus dibenarkan, ada keterangan tambahan, yaitu kabar-kabar yang sahih. Sahih di sini dalam artian bukan sahih menurut logika kita, dalam artian sahih periwayatannya benar-benar bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan dari yang lain kemudian dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak pernah mengkhabarkannya. Adapun berkenaan dengan kabar-kabar yang tidak sahih maka tidak boleh dipercayai, tidak boleh diyakini, dan tidak boleh dibenarkan, karena itu poin pertama saja sudah keliru, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasihat untuk kitabnya, fatakunu bil imani bihi wa bitilawatihi wa tadabburi ayatihi wal itti'adhi bimawa'idhihi wal wuqufu 'inda hududihi wa imtithali awamirihi wa istinabi nawahihi. Nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimaninya, membacanya, mentadabburi ayat-ayatnya, serta mengambil nasihat-nasihat, petuah-petuah yang ada di dalamnya. Wal wuquf inda hududi, berhenti pada batasan-batasan yang disebutkan di dalam Alkitab, Kitabullah. Allah bilang sampai sini aja, ini nggak boleh, ya sudah selesai. Yang boleh bagi kamu saat kamu berniaga itu ini. Atau yang tidak boleh bagi kamu saat berniaga itu 1, 2, 3. Ada unsur riba, ada unsur gharar, ada unsur zalim. Maka ketika perniagaanmu ada ketiga unsur tersebut, berhenti, stop, jangan diteruskan. Beralih ke perniagaan yang lain yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut. Riba, zalim, gharar. Berhenti. Kamu mensikapi orang tuamu, kamu lagi kesal, sekesal apapun kamu, maka kamu tidak boleh mengatakan, stop, tahan diri kamu. Ya, ini termasuk bentuk daripada nasihat ahli kitabillah, yaitu mengimaninya, membacanya, mentadabburi ayat-ayatnya, dan berhenti pada batasan-batasannya. Dalam batasan masalah akidah, batasan masalah ibadah, batasan masalah akhlak, muamalah dan lain sebagainya, kita berusaha berhenti. Stop sampai di sini, ini boleh, ini nggak boleh. Ya, jadi jangan menerjang, melanggar batasan-batasan Kitabullah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Termasuk juga di antara bentuk nasihat terhadap Kitabullah taala adalah melaksanakan perintah yang terdapat di dalamnya dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya. Nah, itu makna daripada nasihat terhadap Kitabullah. Selanjutnya nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin. Maknanya adalah muawanatuhum 'alal haqq, membantu mereka, menolong mereka untuk menegakkan kebenaran. Untuk menegakkan kebenaran. Wa ta'atuhum fih, mentaati mereka di dalam perkara yang benar. Wa tadhkiruhum bih, mengingatkan kebenaran itu kepada mereka. Wa du'a lahum bit taufiq, dan mendoakan kebaikan, petunjuk kepada Allah buat mereka. Ini perkara yang keempat yang mungkin kebanyakan kita sampai sekarang masih sering melupakannya, bahwa kita sebagai seorang ahlus sunnah
juga dianjurkan untuk mendoakan taufik, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pemimpin kaum muslimin. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la sayyartuhu lil imam." Seandainya aku tahu aku punya doa yang pasti diijabahi oleh Allah, pasti akan kuperuntukkan doa itu bagi seorang pemimpin, agar dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, agar dia menjadi orang yang taat kepada Allah, agar dia menjadi orang yang bertanggung jawab atas amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala percayakan kepadanya, dan seluruh kebaikan yang lain. Karena hal-hal yang baik tersebut bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan juga bagi orang-orang yang dia pimpin, ya. Maka jangan berhenti mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita, agar beliau-beliau selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, terutama sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pemimpin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan beliau dari orang-orang yang berniat jahat kepada beliau dan kepada seluruh orang yang ada di bawah kepemimpinan beliau, kepada seluruh orang yang menjadi rakyat beliau. Nah, ini seperti ini, kita berusaha membantu pemimpin kita lewat doa. Dan kita jumlahnya sangat banyak. Masa iya kita yang jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, ratusan juta berdoa kepada Allah, terus kemudian gak ada yang dikabulkan doanya? Pasti ada yang dikabulkan doanya. Boleh jadi sebagian, boleh jadi semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya sama-sama doa yang baik bagi negeri ini, bagi pemimpinnya, dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa. Nah, itu makna nasihat terhadap pemimpin. Adapun nasihat terhadap kaum muslimin, maknanya fa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi wa yashfaqu alaihim wa yarhamu saghirahum wa yuwaqqira kabirahum wa yahzan li huznihim wa yafrah li farahihim. Kita berusaha menginginkan kebaikan bagi mereka, sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu bagi diri kita. Kita pengen diri kita ini aman, maka kita juga harus pengen kaum muslimin merasakan keamanan. Jadi menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin dengan kebaikan yang kita inginkan bagi diri kita. Kita pengen hidup kita diberi kemudahan oleh Allah, maka kita juga harus pengen kaum muslimin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mempersulit kaum muslimin, karena kita sendiri pun pengennya selalu dipermudah. Ini nasihat buat kita-kita yang mungkin bertugas di bagian birokrasi, ya. Udah menjadi rahasia umum, birokrasi di sebagian tempat itu begitu sulit. Sampai-sampai ada omongan kalau bisa dipersulit buat apa? Dipermudah, ya, sampai sebegitunya. Memprihatinkannya kondisi birokrasi, ya, di negeri kita. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita-kita yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala di tugas-tugas yang demikian. Jangan persulit kaum muslimin. Kalau memang urusannya mudah, permudahlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita juga. Fal jazaa'u min jinsil amal. Balasan akan berkesesuaian dengan amal perbuatan kita. Permudahlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Jadi berusaha menyukai kebaikan
bagi kaum muslimin yang kita juga suka kalau kita dapat kebaikan itu. Wa an yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi, tidak menyukai keburukan bagi kaum muslimin sebagaimana kita tidak menyukai keburukan itu bagi diri kita. Kita tidak suka diganggu dengan suara bising misalnya, maka jangan mengganggu kaum muslimin dengan suara yang bising. Makanya pengendara motor tuh yang pakai knalpot brong itu, hukuman pertamanya biasanya diapakan dia? Disuruh dengerin knalpotnya sendiri, ya, biar tahu rasanya seperti apa terganggu, ya, orang-orang dengan knalpotnya itu, biar paham dia. Termasuk yang ramai belakangan ini nih, orang-orang yang keliling desa bawa apa namanya itu, speaker salon besar-besar, pakai truk, apa namanya itu, horek lah, ya, sudahlah mengganggu, merusak lagi, maksiat lagi, ya, lewat, kemudian terhalang pagar orang, pagarnya yang dirusak, ya. Wallahu a'lam, habis itu diperbaiki, diganti apa enggak. Belum lagi suara yang begitu besar merusak sebagian kaca rumah orang. Dan banyak kerusakan-kerusakan yang lain, pasti banyak yang terganggu, ya. Sampai salah seorang di antara mereka menyingkirkan kabel listrik kesetrum. Anda baca kolom komentarnya, banyak yang senang, masya Allah, ya, banyak yang senang, ya, sesuai harapan netizen katanya, ya, sesuai harapan netizen. Itu artinya apa? Sudah sebegitu kesalnya kaum muslimin, ya, terhadap kegiatan seperti itu, sampai kalau mereka kena cilaka, kaum muslimin senang, subhanallah, karena mereka memang yang menyebabkannya, ya. Nah, ini tidak boleh kita lakukan seperti ini, mengganggu orang lain, karena kita juga nggak suka diganggu, ya. Mungkin kita insya Allah tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah sama sekali tidak akan pernah, ya. Mungkin hal yang bisa jadi akan kita lakukan ketika kita sedang menggelar hajatan barangkali, ya, walimatul urs misalnya, maka jangan sampai kita mengganggu orang lain, ya, dengan tenda yang mungkin kita dirikan di jalan yang dilalui kaum muslimin, ya, atau dengan sound system yang begitu keras, membahana, mengganggu orang yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan dengan baik, ya. Jangan sampai kita menimpakan satu keburukan kepada orang lain padahal kita sendiri enggak mau kena keburukan itu. Wa yarhama saghirahum wa yuwaqqira kabirahum, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Wa yahzan li huznihim, merasa sedih, berempati terhadap perkara yang membuat kaum muslimin sedih. Al mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhan. Mukmin itu seperti bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan kal jasadil wahid, seperti raga yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhun, kalau ada salah satu yang merasakan sakit, tangannya, kakinya, giginya, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka anggota badan yang lain akan ikut merasakan sakit, bahkan kadang sampai enggak bisa tidur, kadang sampai demam. Mestinya begitu. Jangan ada orang lain lagi sedih, kita malah senang. Wa yafrah li farahihim, hendaknya kita juga bahagia dengan hal yang membuat kaum muslimin bahagia, ya. Dengan izin Allah ditumbangkannya Bashar al-Assad misalnya, itu kan membahagiakan saudara-saudara kita di sana. Kita juga harus bahagia. Terlepas dengan apa nanti yang akan terjadi, setidaknya kezaliman yang sekarang terjadi, selama ini terjadi, sudah pasti terjadi, itu sudah tumbang dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bahagia. Nah, ini bentuk nasihat kepada kaum muslimin, baik, ya, yang laki-laki maupun yang perempuan, dan juga tidak lupa memberikan dakwah atau nasihat kita kepada mereka dalam bentuk amar ma'ruf nahi
munkar. Tentunya dengan kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paragraf selanjutnya penulis rahimahullahu taala berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan agar menasihati kaum muslimin dan ulil amri dengan cara yang baik, serta mendoakan amir pemimpin yang fasik agar diberi petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan dan istiqamah di atas kebaikan, karena baiknya mereka bermanfaat bagi dia dan rakyatnya. Baiknya di sini maksudnya solehnya dia. Ya, biasanya para ulama mengungkapkan dengan kata-kata atau ungkapan fasolahuhum, solahun lahum wa solahun li ra'iyatihim. Maka kesolehan mereka adalah baik bagi mereka dan baik bagi rakyatnya. Ya, jadi kebaikan di sini boleh antum beri tanda kurung di bawahnya atau di atasnya, ya. Maksudnya kesolehan mereka, ketakwaan mereka. Solehnya pemimpin adalah manfaat baginya dan bagi rakyatnya. Jangankan pemimpin dalam skala yang besar, pemimpin di rumah tangga saja kalau soleh bermanfaat nggak buat anak keturunannya? Bermanfaat. Cerita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam suratul Kahfi tentang dua anak yatim yang harta peninggalan bapaknya tertiban dinding yang nyaris runtuh, ya. Kemudian ditegakkan oleh Khidir alaihissalam. Di sana dijelaskan, ya, kenapa hal itu dilakukan. Oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, diceritakan wa kana abuhuma shaliha. Bapak kedua anak ini adalah orang yang soleh, ya. Fa arada rabbuka ay yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin nanti keduanya sendiri yang mengambil harta peninggalan ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mufassirin menjelaskan bahwa sebenarnya, bahkan sebenarnya bapak yang dimaksud di dalam ayat itu bukan bapaknya langsung, tapi bapak yang ketujuh di atasnya. Jadi bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, sampai 7 tingkatan di atasnya. Berjarak 7 tingkatan saja kesolehan kakek itu, mbah itu, buyut itu masih bermanfaat bagi cucunya atau cicitnya ini. Bagaimana jika langsung? Itu baru kehidupan rumah tangga. Kesolehan pemimpin bermanfaat bagi yang dipimpin, ya istrinya, ya anaknya. Maka bagaimana dengan kepemimpinan yang wilayahnya lebih besar lagi, di mana tanggung jawab lebih besar, pertolongan yang dibutuhkan juga jauh lebih besar, ya. Maka ini merupakan nasihat para ulama, fasalahu al-imam salahun lahu wa salahun li ra'iyatihi. Kesolehan si imam, pemimpin, ketakwaannya merupakan manfaat bagi dirinya dan bagi kaum muslimin, ya. Dan kaum muslimin kalau mau dapat pemimpin yang soleh, mereka juga harus jadi orang yang soleh, ya. Jadi jangan nunggu pemimpin yang soleh dulu baru kita jadi orang yang soleh. Jangan nunggu dapat pemimpin yang bertakwa dulu baru kita jadi orang yang bertakwa. Jangan nunggu. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, begitulah pemimpin yang akan Allah berikan buat kalian, ya. Jadi saling berkesinambungan antara yang memimpin dengan yang dipimpin, ya. Kualitas rakyat akan melahirkan kualitas seorang pemimpin. Kualitas seorang pemimpin akan berpengaruh pada kualitas rakyatnya. Jadi saling berkesinambungan antara kedua hal itu. Dan masing-masing kita, baik yang memimpin, baik yang dipimpin, laksanakan yang menjadi tugasnya dari Allah Ta'ala. Jangan menunggu pihak yang lain. Pemimpin saja masih kayak gitu, ngapain saya mulai duluan? Biar dia duluan lah yang gerak.
Ya, misalnya seorang istri menyalahkan suaminya, bapak aja kayak begini, ya, masa saya harus mulai duluan begitu? Mulai dong dari bapak. Itu nasihat yang benar. Tapi bagi seorang istri, kenapa enggak dia juga yang memulai duluan? Ya. Jadi sama-samalah, baik yang memimpin, baik yang dipimpin, menyadari tugas dan fungsinya masing-masing. Ya bapak atau ya suami, ya istri, ya bapak, ya anak, pemimpin dan rakyatnya. Kemudian beliau membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniyah, walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhak, wa illa kana qad adda alladhi kana alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, hendaklah janganlah dia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaknya ia pegang tangannya, lalu menyendiri dengannya. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat tersebut, maka itu yang terbaik. Dan jika si penguasa itu enggan, tidak mau menerimanya, maka sungguh dia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Ini merupakan mekanisme yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati seorang pemimpin dalam skala apapun, dalam skala yang kecil maupun skala yang besar. Kalau kita mau nasihati pemimpin, jangan di depan khalayak, ya, jangan di depan orang banyak, karena itu bisa menjadi suatu hal yang merendahkan dia nantinya. Sebagaimana seorang istri misalnya ingin mengingatkan kesalahan suami, berusaha jangan di depan anak-anak, ya. Hanya ketika tidak ada anak-anak berangkat sekolah misalnya, sedang bermain di luar, ingatkan baik-baik, ya. Tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, tentu insya Allah si suami tersebut akan terbuka untuk menerima nasihatnya. Lain halnya kalau dia disalahkan, dinasehati di depan anak-anaknya, maka jiwa defense dia akan lebih mendominasi. Dia akan menolak, dia akan menyanggah dan lain sebagainya. Begitu juga ketika seorang suami mengingatkan istrinya, ya, berusaha jangan di depan anak-anaknya. Khawatirnya nanti anak-anak ini hilang rasa hormatnya kepada ibunya. Ya, jangan begitu. Jadi keduanya sama-sama menjaga. Apalagi pemimpin yang wilayah kekuasaannya lebih besar. Dan dalam hadis ini pertama Nabi mengatakan man aroda, siapa yang mau, ya. Artinya kalau kalian tidak mau, itu bukan kewajiban bagi kalian. Di sini Nabi SAW sudah mengindikasikan bahwa menasehati pemimpin bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, ya. Kemudian hal yang kedua yang beliau sampaikan di sini adalah caranya bagaimana, yaitu dilakukan secara pribadi, secara personal, hanya kita dan dia saja. Makanya pernah ada orang yang bertanya bernada protes kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kenapa anda tidak menasihati penguasa? Jawab beliau singkat, wa man yudrika, kamu tahu dari mana bahwa kami tidak menasihati penguasa? Ya, artinya apa? Mekanisme yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah dilakukan oleh para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hanya saja yang namanya nasihat boleh jadi diterima, boleh jadi diabaikan. Persis seperti yang Nabi SAW katakan di sini, fa in qabila fadzaka. Kalau dia terima nasihat itu, itulah yang kita harapkan. Itulah yang terbaik. Wa illa, apa artinya wa illa di sini? Maka adapun jika dia tidak menerima, maka setidaknya kita sudah menunaikan hal yang menjadi tugas kita. Nabi mengkhabarkan adanya potensi diterimanya nasihat tersebut atau diabaikannya nasihat itu, ya. Nah, potensi seperti ini tidak boleh kita kesampingkan hingga kita melakukan hal-hal yang sifatnya memaksa, ya, mengancam dan mengintimidasi orang lain, apalagi penguasa, ini tidak boleh, ya.
Ini bukan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya nasihat, yang namanya pengingat, itu kadang diterima, kadang ditolak. Itu kita harus ingat itu. Kita bukan sedang bermain logika bahwa memang ada potensi seperti itu. Kita sedang mengambil adanya kedua potensi tersebut dari kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan berikutnya sangat tepat, larangan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah melarang kaum muslimin keluar memberontak kepada pemimpin kaum muslimin apabila mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Dan yang namanya pemimpin pasti saja ada saja hal-hal menyimpang yang mereka lakukan, ya. Kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya ada saja. Lebih-lebih kalau mereka memang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang mumpuni, maka semakin besar kemungkinan itu. Selama hal itu tidak termasuk amalan kekufuran, selama hal tersebut tidak termasuk amalan kekufuran, barang siapa yang memberontak, maka ia adalah pelaku bid'ah yang tidak berada di atas sunnah, tidak pula di atas jalan yang lurus. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Rasulullah SAW memanggil kami, lalu kami pun membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakana mimma akhadha alaina, di antara hal yang beliau tekankan kepada kami adalah an baya'ana ala sam'i wa ta'ah. Beliau membaiat kami untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, fi mansyatina wa makrahina, dalam keadaan suka maupun tidak suka, wa usrina wa yusrina, baik dalam kondisi yang sulit ataupun yang mudah, wa atharatin alaina, bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingannya mengalahkan kepentingan kami sekalipun, wa alla nunazi'al amra ahlah, dan beliau membaiat kami untuk tidak mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya, penguasa. Qal, beliau kemudian bersabda, illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal yang kita duga sebagai kekufuran itu memang betul-betul kekufuran, bukan suatu hal yang masih kita ragukan apakah perbuatan itu kufur atau bukan kufur, ya. Bahkan kita pun belum mengilmuinya. Harus kita pastikan perbuatannya dulu, kufur atau bukan kufur dalam definisi syariat. Kemudian setelah itu juga kita nggak langsung jadi bisa memvonisnya sebagai kafir murtad, tidak bisa. Karena masih ada langkah lain lagi yang harus kita tempuh dalam kaedah menjatuhkan vonis takfir kepada perorangan. Dan itu sudah kita bahas berulang kali, bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudah di dalam menjatuhkan vonis kafir perorangan, karena memang perkaranya berat. Banyak faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan kekufuran, yang kemudian menjadi alasan dia tidak bisa divonis jadi orang kafir. Karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya, karena syubhat yang menggelayut di benaknya, karena keterpaksaan dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, maka hal tersebut perlu kita ingat selalu, jangan kita lupakan hingga kita menjadi orang-orang yang naudzubillah min dzalik bermudah-mudah dalam menjatuhkan vonis kafir kepada perorangan kaum muslimin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famat illa mata maitatan atau mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci pada pemimpinnya, hendaknya ia bersabar atasnya. Karena barang siapa meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya melepaskan diri dari kepemimpinan kaum muslimin, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Ya. Melepaskan diri, saya bukan rakyatnya, begitu maksudnya. Siapa dia? Dia bukan pemimpin saya. Siapa dia? Dia bukan presiden saya. Kamu ngaku, saya enggak ngaku. Ya. Ini maksud daripada melepaskan diri atau meninggalkan diri dari jamaah kaum muslimin, maksudnya itu. Ya. Saya bukan rakyatnya, dia bukan pemimpin saya juga tidak mengakuinya. Itu kan kalian saja yang mengakuinya. Nah, ini maksud daripada makna meninggalkan jamaah kaum muslimin. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, kata Rasulullah SAW, maka matinya seperti matinya jahiliyah. Namun di sini beliau juga menjelaskan, bukan maksudnya dia mati dalam keadaan kafir, bukan. Ya, akan tapi maknanya ia mati dalam keadaan bermaksiat. Dalam dirinya masih ada unsur-unsur jahiliyah. Dan perkara-perkara jahiliyah yang ada pada kaum muslimin masih banyak. Atau misalnya at-ta'nu fil ansab, menghina nasabnya orang lain. Ya. Sebaliknya juga ada al-fakhru bil ansab, berbangga-bangga dengan nasabnya sendiri. Ya. Saya dari keturunan ini, dari klan ini dan seterusnya. Itu bangga-bangga masih ada kaum muslimin seperti itu. Ya. Apalagi niyahah juga, meratapi mayit, itu juga perkara jahiliyah. Niyahah belum taubat, meninggal dunia, maka dalam dirinya ada perkara jahiliyah. Apakah berarti orang itu mati kafir? Enggak. Orang yang bangga-banggain nasab dirinya sendiri, kemudian dia meninggal dunia dan dia belum bertobat darinya, itu kan unsur jahiliyah. Berarti dia meninggal dan dalam dirinya ada unsur jahiliyah. Apakah berarti dia mati kafir? Enggak. Jadi makna hadis Nabi SAW, maka matinya seperti mati jahiliyah, maksudnya adalah maka dia meninggal dan dalam dirinya ada unsur-unsur jahiliyah. Ya, ada unsur-unsur jahiliyah. Dan unsur-unsur jahiliyah bukan cuma ini saja, melepaskan diri dari kepemimpinan yang sah, bukan ini saja. Ya, tadi ada contohnya menghina, menyalah-nyalahkan atau merendahkan nasabnya orang lain, atau sebaliknya membangga-banggakan nasabnya sendiri, itu termasuk perkara jahiliyah. Ya, termasuk perkara jahiliyah. Kemudian juga niyahah, meratapi jenazah, meratapi mayit, itu juga perkara jahiliyah. Jadi perkara jahiliyah tidak berarti membuat orang langsung jadi kafir, ya. Dan betapa banyak ya kaum muslimin yang, atau mungkin sebagian kita, perkara jahiliyah ini masih ada. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 1420 Hijriah. Sekarang kita 1446 ya, 446, berarti 26 tahun yang lalu. Menjelaskan tentang hukum memberontak kepada pemimpin yang kufur dan zalim. 1. Harus menimbang maslahat dan mafsadah. 2. Yang menjelaskannya adalah ulama ahli sunnah. 3. Harus memperhatikan kaidah menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. 4. Jika akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka sebaiknya bersabar. Ya, nah ini hal-hal yang memang perlu pendalaman. Dan yang mendalami hal-hal seperti ini bukanlah orang awam seperti kita, adalah para ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmunya benar-benar sangat mendalam. Ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang sudah makan asam garam dunia ini dan dunia dakwah. Mereka tahu sejarah, bahkan mungkin mereka juga pelaku sejarah itu. Ya, maka dengarkanlah nasihat-nasihat daripada para ulama-ulama kibar tersebut, karena keberkahan bersama mereka. Ya, ketika kita mau membersamai mereka. Sedikit lagi, Ahlu sunnah wal jamaah juga berbeda dengan Mu'tazilah yang mewajibkan keluar dari kepemimpinan para imam yang melakukan dosa besar, walaupun perbuatan itu belum termasuk perbuatan kufur.
dan mereka memandang hal tersebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena Mu'tazilah memiliki 5 prinsip, ya, di dalam akidah mereka, di dalam keyakinan mereka memiliki 5 prinsip. Yang pertama, prinsip Mu'tazilah adalah keadilan. Prinsip yang kedua adalah tauhid. Yang pertama keadilan, yang kedua tauhid. Yang ketiga infazul wa'id, memberlakukan ancaman. Prinsip Mu'tazilah yang keempat, al-manzilatu bainal manzilatain, satu kondisi di antara dua kondisi. Dan prinsip yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan terkecoh dengan namanya, karena di balik penamaan-penamaan yang kelihatannya bagus seperti ini ada kebatilan-kebatilan yang begitu mengerikan, membahayakan keimanan kita. Insyaallah nanti kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Sedangkan kenyataannya keyakinan Mu'tazilah seperti ini merupakan kemungkaran yang besar, karena akan timbul bahaya-bahaya yang sangat besar, baik kericuhan, keributan, perpecahan, pertumpahan darah, kerawanan dari pihak musuh, dan tidak adanya rasa aman bagi kaum muslimin, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar bagi Mu'tazilah maknanya adalah memberontak, melepaskan diri dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.